jawara. Terus ada pom mini bensin dan depot air isi ulang. Nah, tahap awal launching ini adalah 100 unit, 100 unit, dan 100 unit. Berarti ada 400 unit produk yang akan kita launchingkan dan akan kita sebarkan ke masyarakat. Tahap awal yang kita garap itu adalah Kota Pontianak dan Kuburaya. Nanti setelah kita mengadakan pertemuan dengan Bupati dan Wali Kota 14 kabupaten kota, baru kita sosialisasikan lagi ke 12 kabupaten kota yang ada. Nah, bagaimana caranya merealisasikan program ini? Kita tetap bermitra dengan Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMDes. Contoh, misalnya di suatu desa, katakanlah desa Sungai Kakap, dia pasti punya BUMDes, ya. Kita titipkan satu jawara ke BUMDes. Dengan catatan nanti kita sistem pola kerjasama, ya. BUMDes yang menyediakan tempatnya, kita yang mengisinya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut investasinya. Dan kita dengan sistem bagi hasil, 60 untuk pengelola, 40 untuk investor, yaitu kita, ya. Dalam artian apa? Bahwa keuntungan 60% yang kita berikan kepada BUMDes, itu kita tidak mau tahu bagaimana caranya BUMDes berbagi dengan orang-orang di desa itu. Ya, misalnya dia perlu 2 orang karyawan, nah dari keuntungan 60% itulah mereka kelola. Jadi kita 40% itu bersih. Dalam arti 40% itu bukan masuk ke rekening Dewan UKM, tidak. Kita punya etika bahwa dari 40% yang diserahkan ke Dewan UKM itu adalah 20% Dewan UKM, 10% itu PT Asopi sebagai pemilik produk, 10% itu investor. Jadi jangan berpikir, oh Dewan UKM 40%, enggak. Kita tetap dalam bisnis, kita laksanakan etika-etika itu. Jadi 60% itu kami serahkan kepada BUMDes sebagai pengelola, 40% dari kita, itu 20% ke Dewan UKM, 10% ke PT Asofi selaku pemilik produk, dan 10% ke investor. Nah, itu sistem mekanisme pembagian kita. Sama juga dengan gerobak jajanan dan pom mini bensin juga ikut isi ulang. Nah, kenapa kita di sini diarahkan untuk menggandeng BUMDes agar desa ini hidup? Kedepannya, program kita kedepannya agar semua nanti potensi-potensi yang dimiliki oleh desa itu bisa kita kelola. Potensi-potensi yang dimiliki oleh desa itu nanti bisa kita kelola lewat Dewan UKM kita. Nah, di tahun 2022 kita harus evaluasi 4 produk ini sebenarnya apakah perlu kita tambah lagi, apakah perlu kita giat, atau dari 4 produk ini ada yang bisa kita tarik atau segala macam, atau kita perlu penambahan seperti apa. Ya, kita tetap tahun 2022 nanti kita evaluasi, ya, yang sudah kita lakukan. Terus kita tetap berkoordinasi dengan pihak BUMDes untuk pengembangan produk serta potensi di setiap desa. Ya, jadi kita Dewan UKM nanti, ya, adik-adik yang di IT, tolong buat sebuah database sebenarnya di masing-masing daerah itu punya potensi apa sih, ya. Nah, terus di tahun 2023 kita memprioritaskan produk-produk unggulan di setiap daerah untuk ditindaklanjuti sebagai produk unggulan. Dalam arti apa? Bahwa produk unggulan ini tidak hanya dia stay di dalam lokalnya kita Kalimantan Barat, atau kita bisa mitra dengan tingkat nasional ataupun dengan tingkat internasional. Nah, terus kita mengembangkan hasil-hasil produk UMKM di setiap daerah dan meningkatkan produk UMKM tersebut agar naik kelas, ya. Endingnya dari UMKM ini kan dia naik kelas, ya. Dia tidak hanya nanti mampu berada di lokal, tapi juga nanti dia juga bisa tujuan akhirnya itu adalah ke ekspor, ya. Nah, 2024 kita sudah memperluas jaringan, ya. Terus memprioritaskan produk yang unggul untuk kerjasama antar negara. Tahun 2025 itu membangun kerjasama minimarket luar negeri untuk peluang ekspor produk UMKM yang sesuai dengan kriteria luar negeri. Nah, jadi kita step by stepnya 2021, 22, 23, 24, 25 ini benar-benar harus kita fokuskan. Oke? Nah, terus yang ketiga itu adalah bidang
pemberdayaan nelayan. Nah, ini salah satu juga yang menjadi perhatian kita, bahwa pemberdayaan nelayan tahap awal di 2021 ini kita fokuskan di Desa Sungai Kakap dengan Desa Sungai Nipa. Kenapa saya selalu bangga dengan Kakap? Kakap itu orangnya luar biasa. Nelayan di Kakap itu tercatat 12.000 nelayan. Itu data sudah masuk ke saya. Ketika kemarin kita coba komunikasi dengan Pak Busra selaku orang yang dekat dengan nelayan di sana, bahwa yang menjadi satu polemik nelayan kita ini adalah berhubungan dengan tengkulak. Nah, nelayan kita setiap dia ingin pergi ke laut, dia dibiayai oleh tengkulak, pulang dia harus bayar 10%, plus hasil-hasilnya diambil sama tengkulak, jadi nelayan dapat sisanya. Nah, dengan hadirnya kita, nelayan kita masukkan semua menjadi anggota koperasi kita. Jadi nanti koperasi yang mengelola. Koperasi tidak ada sampai pemotongan 10%, itu tidak ada. Kita tetap tidak merugikan nelayan. Nah, terus kita nanti membuat pendataan ikan jenis apa saja yang dihasilkan oleh motor nelayan. Hal ini kenapa? Karena kemarin di Jakarta itu, sejabodetabek Jakarta itu satu hari butuh sekitar 500 ton ikan. Nah, nanti kita berpikir bagaimana mekanismenya, apakah kita bisa kerjasama dengan sana. Kemarin juga ada kita dikasih satu saran bahwa kita bisa membangun tambak-tambak tradisional di lingkungan atau di pekarangan lingkungan nelayan itu sendiri. Jadi nanti kita punya target, kita satu hari bisa panen berapa ton ikan. Apakah kita bisa sharing dengan pihak Jakarta, atau dari 500 ton kita sumbangsi 200 ton dulu tahap awal, atau gimana. Itu kebutuhan satu hari. Ibarat kita pasaran sudah ada. Nah, terus permasalahan di sana itu juga permasalahan BBM. Kita perlu di sana, nanti konsep saya itu penempatan 2 pom mini bensin di daerah pelabuhan motor nelayan Sungai Kakap. Semoga ini nanti juga bisa membantu nelayan. Terus penempatan depot isi ulang galon di pelabuhan motor nelayan di Muara Sungai Kakap. Itu satu, karena saya lihat nelayan juga turun perlu banyak bawa air galon untuk bekal. Nah, kalau kita lihat di selanjutnya pengembangan ke bawah deh, ke itu dulu. 2022, 23, 24, 25 ini semuanya ini adalah konsep pengembangan lebih lanjut,